Kelas, kembali lagi dengan Miss Eva yang akan membawakan materi hari ini tentang jenis dan karakteristik bahan lunak ya. Jadi untuk murid-murid Miss kelas 8 ya, perhatikan dan dengarkan apa yang udah Miss sampaikan dan jangan lupa dicatat di bukunya setiap materi yang Miss sampaikan. Jadi bahan lunak itu ya nak ya terbagi atas dua. Yang pertama adalah bahan lunak alam dan yang kedua adalah bahan lunak buatan ya. Nah, jadi namanya juga sudah alam, berarti berasal dari alam ya nak ya. Jadi setiap bahan lunak yang berasal dari alam berarti dia itu bahan yang dapat dibuat dalam kerajinan yang berasal dari hewan, tumbuhan ataupun lapisan-lapisan bumi yang bersifat lunak. Jadi salah satu bahan lunak alam yang dapat kita gunakan untuk bahan kerajinan itu yang pertama tanah liat, kemudian ada getah nyatu, kemudian ada tisu bubur, dan ada juga yang namanya flour clay. Ya mungkin anak-anak Miss dulu waktu kecil suka main tanah ya, tapi tanah yang kali ini dia itu teksturnya lengket-lengket ya. Dan beraneka ragam warna, ada yang warna coklat tua, ada yang warna merah. Nah, tapi kebanyakan semuanya seperti warna tanah ya, warna coklat. Oke, yang kedua, jenis tanah ini mudah hancur ya. Kalau misalnya nggak dilakukan pembakaran, tanah liatnya bisa hancur. Kemudian campurannya itu adalah air dan dapat dilakukan pewarnaan ya nak. Nah, jadi ketika ingin melakukan pewarnaan, tanah liat ini harus dibakar terlebih dahulu, kemudian dibuatlah pewarnaannya. Nah, ini Miss kasih tunjuk sebuah karya kerajinan berbahan tanah liat ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada seorang pelukis yang ingin mengukir tanah liatnya ya supaya lebih cantik. Bahan lunak alam yang kedua kita bahas getah nyatu ya. Jadi getah nyatu ini ya, nah itu kebanyakan habitatnya di daerah Kalimantan yang memiliki getah yang sangat putih, jadi mempermudah kita untuk memberi pewarnaan. Kemudian jika ingin menggunakan produk getah ini, terlebih dahulu harus dipanaskan dulu supaya lunak dan elastis. Nah, jika dipanaskan getah ini akan melunak, tapi lama-kelamaan akan mengeras. Penasaran yang gimana gambar dari getah nyatu ini ya? Ini Miss kasih tunjuk gambarnya. Pohonnya hampir sama dengan pohon karet, tapi getah dari pohon nyatu ini dia lebih pekat ya, lebih pekat dan lebih berwarna putih cerah. Kita bahas jenis yang ketiga adalah kulit ya nak. Jadi untuk membuat produk kerajinan berbahan lunak alami bisa juga menggunakan kulit ya. Jadi kulit yang kita gunakan itu adalah kulit hewan yang tersamak. Jadi arti tersamak ini adalah kulitnya yang mentah itu tadi ya. Jadi kulit yang mentah itu kan dia mudah terkena jamur, terserang bakteri atau mikroorganisme ya. Jadi dibuatlah menjadi kulit yang bersifat stabil ya atau kulit tersamak. Jadi kulit tersamak ini nanti dibuat zat kimia supaya dia lebih stabil, lebih tahan terhadap mikroorganisme dan faktor-faktor yang membuat kulit tersebut menjadi rusak ya. Nah, jadi kulit ini beraneka ragam warna sesuai dengan warna hewan yang digunakan. Kemudian kalau misalnya kulitnya kita bakar nanti akan seperti aroma sate ya. Nah, jadi kulit ini juga tidak tahan terhadap air. Jika kena air nanti akan mengalami kerusakan. Jadi kalau misalnya ada produk-produk kita berbahan kulit, sering-seringlah kita menjemur supaya kulitnya tetap awet dan kuat terhadap serangan-serangan jamur ataupun bakteri. Miss kasih tunjuk bahan kulit yang udah tersamak ya. Jadi ini merupakan kulit sapi yang udah tersamak dan siap untuk digunakan membuat produk-produk kerajinan. Lunak selanjutnya kita bahas nah itu adalah flour clay ya. Jadi flour clay ini nak dia berasal dari tepung yang dia digabungkan dengan air kemudian membuat suatu adonan ya. Adonan yang kalis itu maksudnya adalah adonan yang
menyatu semua bahan-bahan tepungnya itu menyatu dengan air seperti itu ya. Nah, kalau misalnya anak-anak Miss pernah buat lapet ya, buat lapet itu kan lapet harus dia menyatu semua tepungnya dan airnya itu harus menyatu seperti bentuk gumpalan seperti itu ya. Nah, jadi power clay ini juga tidak tahan terhadap air. Jika airnya itu berlebihan, nanti akan mengalami kerusakan ya. Kemudian bisa digunakan pewarnaan ya. Pewarnaannya bisa dengan pewarnaan makanan ataupun pewarnaan buatan. Claynya ada yang berwarna-warni, ada warna merah, hijau, kuning, dan orange, dan biru juga ya. Nah, jadi ini bisa dibentuk dengan beraneka ragam sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu dia nak penjelasan Miss tentang materi bahan lunak alami. Sekarang kita beralih ke bahan lunak buatan. Jadi bahan lunak buatan ini adalah bahan lunak yang ditambahkan zat kimia supaya bahan lunak tersebut mudah dibentuk dan elastis ya. Nah, jadi berikut contoh dari bahan lunak buatan. Ada lilin, ada polymer clay, ada parafin, ada fiberglass, ada gips, dan ada sabun. Mari kita lihat gimana karakteristik dari setiap benda-benda tersebut. Kupas tuntas tentang polimer clay dan plastisin ya nak ya. Nah, jadi polimer clay dan plastisin memiliki tekstur yang sama, tapi bedanya kalau polimer clay dia tidak berminyak, kalau plastisin memiliki minyak. Dan kemudian jika polimer clay kita diamkan nanti akan mengeras, tetapi jika plastisin kita diamkan nanti akan kembali ke bentuknya semula. Nah, mungkin anak-anak Miss yang melihat gambar ini pasti merasa ini sama Miss gambarnya gitu ya. Nah, tapi nanti bedanya ketika kita menyentuh setiap benda-benda dari plastisin dan polimer clay. Nah, jadi kalau polimer clay tidak mengandung minyak, tetapi plastisin mengandung minyak ya nak. Anak-anak Miss pernah beli gantungan kunci warna bening dan di dalamnya terdapat serangga-serangga atau bunga-bunga. Nah, jadi itu merupakan salah satu produk kerajinan berbahan fiberglass ya nak ya. Nah, jadi fiberglass ini sebenarnya itu bahan yang berbentuk cair dan memiliki bahan katalis. Nah, jadi bahan katalis inilah yang akan membuat fiberglass tersebut menjadi keras. Untuk pembuatan fiberglass bisa digunakan dengan pencetakan ya atau pengecoran. Nah, jadi untuk pewarnaan fiberglass bisa dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan kering. Fiberglass tersebut memiliki sifat-sifat ya nak ya yang kuat dan tahan banting ya. Nah, jadi gantungan kunci tersebut merupakan salah satu dari produk kerajinan fiberglass. Selanjutnya adalah lilin dan parafin ya nak. Jadi lilin dan parafin ini wujudnya padat, tetapi jika dipanaskan akan mencair. Nah, jadi untuk pembuatan dari lilin dan parafin bisa digunakan teknik pencetakan ya. Nah, lilin dan parafin juga bisa dibuat penambahan aroma ataupun penambahan warna jika jika lilin tersebut dalam keadaan cair. Tetapi jika dalam keadaan padat, lilin atau parafin tersebut tidak bisa dilakukan penambahan aroma ataupun penambahan warna. Nah, ini gambar dari lilin dan parafin ya nak. Nah, bahan selanjutnya adalah gips ya nak. Jadi gips ini adalah produk dalam bentuk bubuk yang harus dicampurkan dengan air supaya bahannya mengental, kemudian dapat dibentuk dengan menggunakan cetak. Jadi setelah didiamkan, maka cetakan tersebut akan mengeras dan terbentuklah produk kerajinan berbahan gips. Nah, jadi produk berbahan gips ini sensitif karena mudah pecah, jadi harus berhati-hati menggunakannya. Nah, jadi untuk pewarnaan produk gips, setelah kering produknya, maka kita bisa melakukan pengecetan atau pewarnaan.
anak-anak Miss supaya tidak penasaran gimana bentuk dari bahan gips, Miss kasih tunjuk gambar dari bahan gips, yaitu bahan dalam bentuk bubuknya dan setelah sudah jadinya. Jadi ini nak gambar dari gips, bisa diperhatikan dengan baik-baik. Kira-kira produk gips ini dibuat di mana ya di dalam rumah? Ya pasti semua sudah tahu ya. Nah jadi ini bukan kepingan dari roti bakar, sagu bakar ya, tapi ini merupakan kepingan dari produk gips yang dia sudah jadi dan siap untuk diletakkan di tempat-tempat gedung ataupun rumah. Dan yang terakhir kita bahas, nah itu ada sabun ya. Jadi sabun yang Miss maksud di sini adalah sabun batangan yang sering kamu pakai untuk mandi ya. Nah, jadi sabun batangan dapat langsung diukir atau bisa juga dibuat seperti flour clay yang diparut kemudian dibentuk dengan sesuai keinginan. Nah, jangan dibuat air, nanti sabunnya akan mencair dan hilang ya nak ya. Nah, jadi untuk pembuatan warna sabun bisa dilakukan dengan biang warna ya. Jadi biang warna ini merupakan pigmen warna yang biasa digunakan untuk produk sablon baju ya nak ya. Nah, jadi ini gambar yang Miss kasih tunjuk adalah sabun ya nak, bukan es krim ya. Jadi ini sabunnya cantik ya dengan warna-warna yang cerah dan ini bisa kita gunakan untuk membuat produk kerajinan seperti membuat bunga ataupun bintang ya dengan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi itu materi yang bisa Miss sampaikan hari ini, yaitu kerajinan berbahan lunak ya, berbahan lunak buatan dan alami. Nah, jadi untuk anak-anak Miss kelas 8 ini Miss ada kasih tugas ya. Tuliskan perbedaan flour clay dan plastisin dan kemudian tuliskan 5 benda-benda yang berbahan dasar tanah liat ya. Jadi tugasnya nak, Miss harapkan dikerjakan hari ini juga, jangan besok-besok dikirim ke WhatsApp Miss ya. Oke anak ya, jadi sekian materi yang bisa Miss sampaikan. Jika ada salah kata Miss mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.